Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada salah satu partai terciduk. Waduh, parah pokoknya ini. Mereka melakukan serangan ujaran kebencian kepada salah satu paslon. Oke, sudah mulai menghalalkan segala cara ternyata. Oke, langsung kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Penyebaran ujaran kebencian untuk jatuhkan salah satu paslon. Astaga. Ibu saudara-saudara sekalian, kami lupa keluar. Betul aja ya. Dan bahwasanya pada ini apa ini? Apa itu? Ini apa ini? Ini apa ini? Oke, sudah ketangkap ini saudara teman-teman. Desa Gumelar. Oke. Ternyata kaum 16%. Pengurus Partai Banteng lagi jualan obat kurap door to door untuk anak abah. Kalau Anda lihat video ini nih, ya. Ngosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Mas Hasto. Anda Mas Hasto kalau ngomong 10 kali 11 yang nggak bisa dipercaya. Kami semua masyarakat Indonesia berharap Anda sungguh-sungguh ditangkap. Ya, tidak bisa Anda pungkiri bahwa Anda menyembunyikan orang yang harusnya ditangkap oleh KPK. Itu fakta. Sudahlah Mas Hasto, apa yang Anda katakan itu semuanya tidak benar. Dan Anda terus lakukan ini, ya. Pasti partai Anda makin nyungsep. Karena kredibilitas Anda itu sudah nggak bisa dipercaya. Ya, kita lihat dari sejak cerita Pilpres kemarin, semua yang Anda ngomong itu tidak benar, semua hoax. Bagaimana kami masyarakat bisa percaya? Anda seorang sekjen sebuah partai yang besar, ya. Saya tidak tahu Anda mewakili Megawati. Kalau benar Anda mewakili Megawati, Anda lebih edan lagi, ya. Berarti Megawati dan Anda itu cuma 11-12. Sama aja, Mas Hasto, Mas Hasto. Besok awasi lingkungan kita. Asli gua kaget banget ya lihat Pak Anies sekarang berbaret oren. Pak Anies sekarang jadi komandan kayaknya ya, komandan kawal TPS dari Pramdul. Terus tadi Pak Anies bilang awasi pemberian misalkan dalam bentuk apapun. Ternyata Pramdul sendiri juga udah ngasih sembako buat warga Pak Anies. Gimana lah ini kayak ini Pak Anies, ya kan? Berarti kita harus awasi juga dong Pramdul Pak Anies ya. Jangan standar ganda gitu Pak Anies. Pak Anies ini kan Satgas Kawal TPS ya kan. Aduh ya, gimana ya Pak Anies ya, gue sangat kecewa sebenarnya dengan level Pak Anies ini yang mantan capres ya kan. Ya seharusnya Pak Anies bisa lebih dari ini dong. Masa cuman berbaret oren menjadi komandan Satgas Kawal TPS-nya Pramdul. Saya pikir ya dengan Pak Anies ngasih dukungan, Pak Anies nanti ada deal-deal politik di 2029 bisa nyapres lewat Partai Banteng gitu Pak Anies ya. Kita tunggu loh Pak Anies ya. Kayaknya Pak Anies seru nih kalau misalkan bisa jadi capresnya Partai Banteng, ya nggak Pak Anies?
seru loh di 2029 ya kan. Jadi Pak Anies saya pesen ya, ternyata Pramdul juga udah ngasih sembako kepada warga nih. Terus gimana nih Pak Anies nih ceritanya? Ya kan kata Pak Anies nggak boleh terima apapun ya kan. Tapi saya yakin sih masyarakat udah semakin cerdas. Jadi kalaupun diterima sembakonya, tapi belum tentu milih paslonnya gitu ya Pak Anies ya. Ingat, berkaca di Pilpres 2024 Februari, semua paslon juga pasti ngasih, tapi ternyata yang menang tetap Prabowo dan Gibran, ya kan? Salam waras. Ini parah. Gue juga baru ini loh, gue dengar PDI partai apa? Partai bersih. Nggak pernah bos. Ini Bang Sington saja mengakui. Iya kan? Goblok. Enggak. Guanya yang di partai, perasaan gua kapan PDI pakai tagline ini ya gitu. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa, bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Jadi guys, itu tadi video Pak Ahok di sebuah podcast beberapa waktu lalu yang menunjukkan dendam dengan Pak Anies Baswedan. Bahkan Ahok di situ menyebutkan kalau Anies sangat tidak negarawan dan bersumpah tidak bakalan ada yang namanya Ahok dan Anies. Dan ternyata sumpah ini emang dipegang teguh sama Pak Ahok sampai sekarang. Karena yang kita tahu, kemarin Pak Anies itu menyatakan dukungan ke Cagup Pramono Rano untuk Pilkada Jakarta, yang dimana Pramono dan Rano itu petugas partai PDIP, dan PDIP itu rumahnya Pak Ahok. Makanya banyak yang bilang katanya Ahokers dan anak Abah bakalan bersatu. Tapi kenyataannya pada saat kampanye Akbar Pramono Rano kemarin di GBK, Pak Ahok hadir di sana, tapi Pak Aniesnya nggak ada guys. Pak Anies nggak hadir buat satu panggung sama Pak Ahok, tapi beliau malah bikin video di sosial media aja. Pertanyaan besarnya, apakah Ahokers bisa bersatu dengan anak Abah? Karena sakit hati sewaktu Ahok di penjara atas dugaan penistaan agama yang dijual sama Pak Anies dan pendukungnya. Itu masih membekas sampai sekarang. Gimana menurut kalian? Apakah Ahokers bisa memaafkan anak Abah? Apakah mereka bisa bersatu? Coba tulis di kolom komentar. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti apa? Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Mohon maaf Pak Hasto yang terhormat, saya ingin menanggapi tentang pernyataan Bapak ini. Tadi kan Bapak bilang bahwa Pak Jokowi pernah ngomong sama Bapak mengenai kriminalisasi Pak Anies. Ya, pertanyaan saya Pak, kenapa baru sekarang Bapak bongkar? Nah, betul banget. Nah ini, betul banget. Kenapa nggak dari dulu? Itu. Apakah kalau dibongkar dari dulu, masyarakat akan memojokkan partai Bapak? Karena Pak Jokowi berasal dari partai Bapak, begitu? Dan sekarang setelah Pak Jokowi beda pandangan dengan partai Bapak, baru Bapak bongkar, gitu ya? Nggak fair kalau kayak gitu Pak. Seharusnya kalau sudah jelas-jelas itu nggak benar, sudah jelas-jelas itu kejahatan, seharusnya Bapak bongkar dari dulu Pak. Katakan yang benar itu walaupun pahit adanya, itu baru dikatakan politisi sejati, begitu Pak. Bukannya dari sekarang Bapak bongkar. Kalau sekarang Bapak bongkar, tentunya masyarakat berpikir bahwa ini syarat dengan kepentingan politik. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita tahu bahwa Pak Anies Baswedan itu kan sudah merapat ke salah satu calon gubernur yang diusung oleh partai Bapak. Tentunya masyarakat akan berpikir ke sana Pak. Gitu. Jadi jangan karena ada maunya aja Bapak memojok-mojokkan Pak Jokowi. Di satu sisi Bapak memuji-muji Pak Anies. Padahal
rekam jejak Bapak juga ada tuh, jejak digitalnya. Bapak pernah menjelek-jelekan kinerja Pak Anies semasa Pak Anies menjabat sebagai gubernur Jakarta, ada tuh videonya. Jadi sekali lagi ya Pak, kalau benar-benar Pak Jokowi bicara soal itu ke Bapak, itu kan kita juga nggak membenarkan kalaupun itu terjadi. Tapi yang kami sesalkan, kenapa Bapak diamkan begitu? Dan ingat ya Pak, seseorang yang mendiamkan kejahatan padahal dia tahu itu kejahatan, berarti dia adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Paham Pak? Itu aja sih Pak, terima kasih. Anda ini kayak orang geblek, nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya. Kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudahlah sana, ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Apa yang diucapkan almarhum Gus Dur sekian tahun yang lalu itu terlihat jelas hingga sekarang. Megawati sama sekali tidak menghargai keputusan hukum Mahkamah Konstitusi yang telah menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden, dan tidak menghargai keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Padahal keputusan KPU tersebut didasarkan pada fakta dan data yang sangat jelas bahwa 96 juta lebih rakyat Indonesia telah memilih Prabowo Gibran. Dengan demikian, Megawati pun tidak menghargai suara mayoritas rakyat Indonesia. Sebagai pemimpin yang pernah menjadi Presiden RI, Megawati seharusnya lebih mempertimbangkan suara rakyat ketimbang mementingkan suara hatinya sendiri. Tetapi sejarah juga telah mencatat, Megawati memang lebih mengedepankan perasaan dalam mengambil keputusan-keputusan politiknya. Salah satu buktinya, Megawati sampai sekarang tidak pernah mau berhubungan baik dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY karena ketersinggungan masa lalunya yang tidak pernah selesai. Padahal SBY sudah berkali-kali membuka diri untuk berrekonsiliasi. Kini, Megawati pun menutup diri terhadap Presiden Jokowi. Ketersinggungannya atas sikap Jokowi yang menjauh darinya dibalasnya dengan berusaha mendelegitimasi Jokowi melalui berbagai cara, termasuk mencoba mempengaruhi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar membatalkan hasil Pilpres karena salah satu pemenangnya adalah Gibran Rakabuming Raka putra Jokowi. Ada baiknya generasi muda, terutama Gen Z, dengan intens mempelajari sejarah perpolitikan Indonesia secara komprehensif untuk mengetahui siapa pemimpin bangsa yang benar-benar tulus bekerja untuk kepentingan rakyat dan siapa pemimpin bangsa yang lebih mengutamakan kepentingan diri dan kelompoknya. Dah sudah, pokoknya ya tujuan Abah mendekat atau merapat ke Banteng, saya yakin ada hubungannya dengan Pilpres di 2029. Dan memang betul sekali kalau kata abang-abang yang itu tadi, kalau memang Pak Jokowi ingin mengkriminalisasi Pak Anies Baswedan, kenapa nggak dari dulu? Apa mungkin karena Pak Jokowi sudah tidak lagi bersama partai Pak Hasto, baru dibongkar sekarang? Wah, itu kalau seperti itu ya kalian sendirilah. Dan itu tadi sudah terbukti, itu video pertama itu tadi, itu partai dari mana, itu ketahuan, itu sudah ketahuan sekali. Menebarkan ujaran kebencian untuk pasangan calon tertentu. Nah, ini sudah mulai menghalalkan segala cara. Masyarakat sudah bisa menilai mana yang harus dipilih dan mana yang harus diambil uangnya saja. Dan saya akhiri pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita diadu domba. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.